Segala sesuatu di sekitar sini terlihat terlalu teratur dan rapi. Bukankah itu tergantung pada usaha yang mereka lakukan? Setelah 1-2 tahun berlatih, siapapun bisa menjadi bagus. Pelatihan. Aku tidak berpikir aku akan bisa berusaha keras. Aku tidak berpikir bahwa kata pelatihan ada untuk orang-orang yang menghindari masalah sepertimu. Apa yang penghindari masalah harus melakukan sesuatu dengan ini? Apa seseorang yang menghindari masalah juga menghindari pekerjaan manual apapun? Jika kau menyatakan bahwa kau menghindari masalah, kau harus tetap berpegang pada kata-katamu sampai akhir. Aku tidak menganggapnya sejauh itu. Jika kau selalu tidak yakin seperti itu, kau tidak akan pernah mendapatkan teman. Kata-katamu melukai hatiku. Terima kasih telah menunggu, mahasiswa tahun pertama. Perwakilan dari masing-masing klub akan menjelaskan aktivitas mereka dan bagaimana cara bergabung. Saya Tachibana, Sekretaris Dewan Siswa dan Ketua yang bertanggung jawab atas klub ini. Senang bertemu dengan kalian. Setelah salam dari Tachibana, perwakilan klub berbaris di atas panggung olahraga. Ada berbagai perwakilan, mulai dari yang memakai seragam judo hingga kimono yang cantik. Hei, jika kau pernah berubah pikiran, cobalah bergabung dengan klub olahraga, bukankah itu klub judo terlihat bagus? Senpai itu terlihat bagus dan menggembirakan. Bagian mana dari dirinya yang terlihat bagus dan menggembirakan? Gorila itu sepertinya bisa membunuh seseorang kapan saja. Dia mungkin akan memberitahumu bahwa judo adalah olahraga yang mudah. Berhentilah. Kupikir pembicaraan itu benar-benar terjadi di suatu tempat, tapi dia bersikap kasar sekali lagi. Bahkan jika memang begitu, klub olahraga dengan jelas tidak menerima setiap pemula, melihat bagaimana penampilan mereka. Mereka harus menerima, semakin banyak orang yang mereka dapatkan, semakin banyak uang yang diberikan sekolah dan mereka bisa mendapatkan lebih banyak peralatan. Itu hanya menggunakan anggota baru sebagai cara untuk mendapatkan uang. Ini akan ideal untuk merekrut banyak anggota baru, meningkatkan anggaran, kemudian membuat mereka menjadi anggota hantu. Kau harus mahir dalam memanipulasi aturan di dunia. Dunia yang sangat buruk. Cara berpikirmu memang aneh. Namaku Hashigaki, dan aku adalah kapten klub memanah. Menurutku ada banyak siswa yang menganggapnya kuno dan sederhana, tapi ini adalah olahraga yang sangat menyenangkan dan memuaskan. Kami memberi semua siswa baru sebuah sambutan hangat, jadi jika kau tertarik, silakan bergabung. Seorang gadis yang mengenakan pakaian memanah memulai perkenalannya di atas panggung. Lihat, sepertinya mereka menyambut para pemula, bagaimana kalau kau mencoba bergabung? Untuk membuat anggaran mereka lebih besar. Bergabung dengan klub karena alasan itu tentu saja tidak. Lagi pula, klub olahraga adalah tempat pertemuan untuk Ryajus. Tanpa mengenal seseorang, tidak akan menyenangkan sama sekali dan aku mungkin akan segera pergi. Bukankah itu cara berpikir akibat kepribadianmu yang bengkok? Yup, tentu saja, klub olahraga pasti tidak mungkin. Aku bahkan tidak mau melakukan pekerjaan paruh waktu yang benar-benar longgar dan membutuhkan sedikit usaha. Selanjutnya, aku mungkin hanya akan bergabung dengan klub jika mudah bergabung, tenang, dan sepi. Saat perwakilan klub mengenalkan klub mereka satu persatu, Horikita tiba-tiba menegang. Dia melihat ke arah panggung, wajahnya pucat. Apa yang salah? Dalam keadaan tegangnya, dia terlihat seperti tidak mendengarnya. Aku juga melihat ke atas panggung, tapi aku tidak melihat sesuatu yang khusus. Perwakilan klub bisbol tersebut memberikan pengantarnya saat mengenakan seragam. Apakah dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan dia? Terlihat tidak seperti itu. Mengherankan, menjijikkan, atau mungkin sukacita. Sejujurnya, ekspresinya rumit, sehingga sulit untuk membaca wajahnya. Horikita ada apa? Petik 2. Bisakah dia benar-benar tidak mendengarku? Dia hanya menatap panggung. Aku akan berhenti bicara dan menunggu penjelasannya. Klub bisbol sepertinya tidak terlalu menarik dibanding yang lain. Tidak peduli seberapa baik mereka menyambut para pemula, atau betapa menariknya lokasi dan waktu pertemuan mereka, itu hanya pengenalan biasa lainnya. Bukan hanya klub bisbol, semua klub tampak biasa saja. Jika aku mengetahui sesuatu yang menarik dari penjelasan ini, klub kecil seperti upacara minum teh dan klub kaligrafi dan jumlah minimum orang yang dibutuhkan untuk klub baru adalah 3. Setiap kali klub baru memulai penjelasan mereka, murid tahun pertama mengobrol di antara teman mereka tentang klub sebelumnya. Gedung olahraga memiliki suasana yang meriah untuk itu. Perwakilan klub, dan belum lagi guru pengawas, melanjutkan penjelasan mereka dengan tatapan tak senang. Mereka harus panik untuk mendapatkan sebanyak mungkin anggota baru. Saat para senpai menyelesaikan penjelasan mereka, mereka turun dari panggung dan berjalan ke beberapa meja. Mereka mungkin menyiapkan area resepsionis sehingga mereka bisa berbicara dengan orang-orang satu lawan satu dan menandatanganinya. Akhirnya, semua orang di atas panggung berjalan sampai satu orang ditinggalkan. Tatapan setiap orang terpusat di atas panggung. Aku menyadari bahwa Horikita telah menatap satu orang itu sepanjang waktu. Orang itu tingginya sekitar 170 cm, tidak setinggi itu. Tubuhnya kurus, rambut hitam mengkilat, kacamata tajam, dan tatapan penuh perhitungan. Mahasiswa yang berdiri di depan mikrofon melihat murid tahun pertama dengan tatapan tenang. Klub macam apa dia, dan penjelasan apa yang akan dia berikan? Minatku jadi tertarik. Namun, minatku lenyap di detik berikutnya. Dia benar-benar diam. Mungkin pikirannya menjadi kosong. Mungkin dia merasa gugup dan suaranya tidak keluar. Lakukan yang terbaik, gelombang. Apakah kau lupa membawa buku catatanmu, gelombang? Ahahaha. Murid tahun pertama melemparkan kata-kata itu ke orang itu. Namun, senpai di atas panggung sama sekali tidak goyah. Tawa atau dorongan itu sepertinya tidak mencapainya. Bahkan saat tawa mulai sekarat, wajah tidak pedulinya tidak berubah. Para siswa mulai bertanya-tanya, ada apa dengan senpai ini? Dan gedung olahraga menjadi berisik. Bahkan saat itu, anak itu tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, melihat murid tahun pertama. Horikita juga menatap anak laki-laki itu dengan tatapan tajam.
Suasana santai berangsur-angsur bergeser ke arah yang tak terduga. Itu adalah perubahan mood yang menggemparkan. Akhirnya, seluruh gedung olahraga terbungkus oleh suasana yang tegang dan sepi. Tidak ada instruksi yang diberikan, tidak ada yang berani berbicara. Ini adalah keheningan yang mengerikan. Tidak ada yang bisa membuka mulut untuk berbicara. Kesunyian ini telah berlangsung selama 30 detik sudah. Siswa di atas panggung mulai berbicara. Namaku Horikita Manabu, dan aku adalah ketua Dewan Mahasiswa. Horikita, aku menatap Horikita di sampingku. Aku ingin tahu apakah mereka terikat. Dewan Mahasiswa juga mencari murid tahun pertama untuk menggantikan tahun ketiga yang lulus. Tidak ada persyaratan ketat untuk mengajukan permohonan jabatan tersebut, namun mereka yang tertarik tidak boleh bergabung dengan klub lain. Umumnya, kami tidak menerima ada kandidat yang terlibat di klub lain. Nada suaranya terasa lembut, tapi suasana hatinya masih tegang. Dia sendiri membungkam seluruh gedung olahraga. Tentu saja, bukan posisinya sebagai presiden Dewan Mahasiswa yang memberinya kekuatan itu. Horikita Manabu juga mengusung aura yang kuat. Kehadirannya mendominasi seluruh ruang olahraga. Juga, kami, Dewan Siswa, tidak mencari orang yang memiliki cara berpikir yang naif. Tidak hanya orang seperti itu yang tidak terpilih, mereka pasti akan menjadi noda di sekolah ini. Dewan Siswa hanya bertanggung jawab untuk mengatur para siswa, tapi sekolah mengharapkan lebih banyak lagi. Kalian yang mengerti bisa menjadi calon potensial. Setelah pidato yang tak tergoyahkan itu, dia berjalan dari panggung dan keluar dari gedung. Karena tidak ada yang berani berbicara, tidak ada satupun siswa yang berbicara saat dia meninggalkan gedung olahraga. Para siswa tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka mencoba untuk berbicara. Semua orang merasa seperti itu. Semua orang, terima kasih telah datang. Dengan itu, Fair Club sudah berakhir. Kami sekarang akan membuka area resepsionis bagi siapa saja yang tertarik untuk bergabung. Kawasan penerimaan hanya akan buka sampai akhir April, jadi siapapun yang tertarik setelah itu bisa membawa lamaran langsung ke klub. Dengan bantuan ketua, suasana tegang perlahan lenyap. Setelah itu, perwakilan klub membuka area resepsionis. Petik 2 petik 2. Horikita masih belum bergerak sama sekali. Oi, ada apa? Horikita tidak menjawab. Kata-kataku tidak sampai padanya. Oh, Ayano Kouji-kun, kau juga datang. Terdengar suara yang penuh perhatian. Ini Sudou. Teman sekelasku Ike dan Yamauchi ada bersamanya. Apa ini? 3 orang. Sepertinya kalian sudah akur. Merasa cemburu, aku memanggil Sudou. Apa kau juga berpikir untuk bergabung dengan klub? Tidak, aku hanya melihat, apa itu berarti kau sedang berpikir untuk bergabung dengan klub? Ya, aku sudah bermain basket sejak SD, aku rasa aku akan meneruskannya di sini juga. Aku selalu mengira dia melakukan semacam olahraga dengan tubuh seperti itu. Tebakan itu basket. Bagaimana dengan kalian berdua? Kami hanya datang karena rasanya menyenangkan dan menggerakkan, aku juga berharap semacam pertemuan yang penting akan terjadi. Persetan, apa yang kau maksud dengan pertemuan yang penting? Aku mendorong Ike lagi setelah mendengar tujuan yang dipertanyakan itu, dan dia menjawab dengan bangga setelah menyilangkan lengannya. Tujuan pertamaku adalah untuk membuat pacar. Jadi, aku berharap pertemuan yang penting akan terjadi di sini. Jadi begitulah hal semacam itu. Memiliki pacar tampaknya menjadi bagian penting dari kehidupan sekolah ideal Ike. Juga, Presiden Dewan Mahasiswa itu memiliki aura yang kuat. Seolah-olah dia memerintah di tempat itu. Benar, dia bisa membungkam semua orang. Ya, aku juga membuat obrolan kelompok laki-laki kemarin. Ike mengeluarkan teleponnya. Apakah kau ingin bergabung juga? Ini cukup bagus, apakah itu tidak masalah? Tentu saja, kita semua adalah bagian dari kelas D. Aku tidak mengharapkan itu. Aku senang telah diundang ke obrolan berkelompok. Kesempatan sempurna untuk membuat teman akhirnya datang. Saat aku mulai mengeluarkan telepon untuk bertukar nomor, aku melihat Horikita menghilang ke kerumunan. Merasa mencemaskannya, secara tidak sengaja aku berhenti bergerak. Ada apa? Tidak, bukan apa-apa, mari kita tukar nomor. Mendapatkan kembali kesadaranku, aku berbagi info kontakku dengan yang lainnya. Horikita memiliki kebebasan untuk melakukan apapun dan pergi kemanapun dia mau, dan aku tidak punya hak untuk menghentikannya. Aku merasa ingin mengikutinya sebentar, tapi aku memutuskan untuk tidak melakukannya. Vol 1 Chapter 3. Hadirin sekalian, terima kasih telah menunggu. Selamat pagi Yamauchi. Selamat pagi Ike. Setelah sampai di sekolah, Ike memanggil Yamauchi dengan senyuman di wajahnya. Tidak biasa bagi mereka berdua untuk pergi ke sekolah lebih awal. 1 minggu sejak upacara masuk. Ike dan Yamauchi selalu sampai di sekolah tepat sebelum bel. Oh, gelombang pelajarannya sangat menyenangkan sampai aku tidak bisa tidur gelombang. Yup, sekolah ini yang terbaik. Berenang akan segera dimulai. Aku bilang berenang, tapi anak perempuan adalah bagian yang penting. Dan oleh anak perempuan, maksudku pakaian renang mereka. Pastinya, berenang diajarkan kepada anak laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, Horikita, Kusida, dan semua gadis lainnya memakai pakaian renang. Dan kulit mereka akan terlihat. Gadis-gadis di ruangan itu mundur dari kegembiraan Ike dan Yamauchi. Di sisi lain, aku masih duduk di kursiku, sendirian. Aku harus proaktif bergabung dengan kelompok perteman. Untungnya, percakapan mereka dihentikan, jadi aku berdiri. Namun, oi, dokter, kemarilah. Fufu, apakah kau memanggilnya? Seorang anak laki-laki gemuk, yang tampaknya memiliki julukan, dokter, berjalan menuju orang yang memanggilnya. Aku pikir namanya Sotomura atau semacamnya. Dokter, bisakah kau merekam gadis-gadis yang memakai baju renang? Serahkan saja padaku, aku akan pura-pura sakit dan melewatkan kelas untuk mengamatinya. Rekam, apa yang akan kau lakukan? Dokter akan merengking ukuran payudara wanita. Jika ada kesempatan, dia akan mencoba memotret.
Petik 2 titik titik titik. Oh, oi. Sudou juga menarik kembali rencana Ike. Jika gadis-gadis itu tahu itu akan menjadi pertumpahan darah. Namun, terlepas dari apa yang mereka bicarakan, aku iri dengan percakapan mereka. Pasti menyenangkan memiliki teman. Aku juga ingin punya teman. Sedih.